Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Ito Yuhiko mengangguk lembut dan menghela nafas. Sayang sekali Tuan Ninjutsu pandai membunuh orang yang tidak terlihat, tidak pandai menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Jika tidak, Nanako tidak akan menanggung begitu banyak rasa sakit. Setelah itu, dia menghela nafas dan melambaikan tangannya lagi. Jangan bicarakan itu, aku akan sampai di Kobayashi Pharmaceutical nanti. Setelah menandatangani kontrak ini, aku merasa khawatir. Kamu akan mengikutiku besok. Untuk perjalanan ke Kyoto, aku ingin mengesampingkan urusanku dan kembali ke Kyoto untuk menemani Nanako selama beberapa hari. Tentu Tuan, saat ini, Tama masih dalam perjalanan ke Kobayashi Pharmaceutical. Lagi pula, bandara ini masih agak jauh dari Kobayashi. Oleh karena itu, Ito Yuhiko dan rombongannya tiba di Kobayashi Pharmaceutical selangkah lebih dulu dari Tama. Di ruang pertemuan eksekutif Kobayashi Pharmaceutical, Masayoshi sudah menginstruksikan semua orang untuk tidak menyebutkan apapun tentang BW Powder, dan pertama-tama mendapatkan uang dari keluarga Ito. Jika setelah investasi keluarga Ito diketahui bahwa BW Powder tiba-tiba muncul, maka keluarga Kobayashi harus menyatukan slogan-slogan mereka. Jika mereka bertanya, mereka akan mengatakan tidak tahu, dan hubungan akan dibersihkan sehingga keluarga Ito tidak bertanggung jawab. Bagaimanapun, itu hanya bermain-main dengan keluarga Ito. Ito Yuhiko tidak mengetahui hal ini. Ketika dia melangkah ke ruang pertemuan, seluruh manajemen Kobayashi Pharmaceuticals berdiri dan bertepuk tangan. Mereka semua menghormatinya, membuatnya segera merasa bahwa wajahnya sangat dihormati. Masayoshi bahkan menyerahkan kepemimpinan ruang konferensi dan berkata kepada Takehiko Ito, "Ketua Ito, silakan duduk." Ito mengangguk puas, duduk di kursi, dan berkata sambil tersenyum, "Saya selalu ingin mengunjungi Anda, tetapi tidak pernah ada kesempatan yang cocok. Saya melihat Anda di sini hari ini. Benar-benar bakat." Semua orang sangat senang ketika mereka melihat Ito Yuhiko memberikan penilaian yang tinggi kepada semua orang. Saat ini, melihat ekspresi Ito Yuhiko, itu benar-benar seperti melihat anak laki-laki yang kehilangan uang. Kali ini, Ito Yuhiko berkata lagi, "Saya selalu sangat optimis tentang Kobayashi Pharmaceuticals, dan saya sangat ingin mendukungnya untuk melangkah lebih jauh. Jadi saya datang ke sini hari ini hanya untuk menandatangani perjanjian investasi dengan Anda. Mengenai niat investasi saya, Anda tidak harus. Apa pendapat Anda?" Masayoshi buru-buru berkata dengan hormat, "Ketua Ito, yakinlah bahwa kami telah mencapai konsensus sebelum Anda datang, dan Anda sangat dipersilakan untuk berinvestasi di perusahaan kami." Yuhiko Ito mengangguk untuk mencegah mimpi sepanjang malam, dan dia berkata langsung, "Baiklah, saya memiliki banyak hal akhir-akhir ini, dan saya akan meninggalkan Tokyo besok, jadi kita cukup menandatangani kontraknya sekarang. Jika tidak ada masalah, saya akan segera memberitahu bagian keuangan untuk mengatur uang." Masayoshi berseru, "Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah, kita bisa segera menandatangani kontrak." Ito Yuhiko segera berkata kepada Koichi Tanaka di sebelahnya, "Tanaka, keluarkan kontraknya dan tunjukkan pada semuanya." Tanaka segera mengeluarkan beberapa kontrak dan membagikannya, dengan perkenalan, "Semuanya, detail investasi sudah tertulis di kontrak. Kami menghargai Kobayashi Pharmaceutical untuk investasi ini sebesar 150 T, dan kami berencana untuk menginvestasikan 450 T, memegang 30% saham. Jika Anda tidak memiliki komentar, kami dapat menandatangani kontrak sekarang, dan kami dapat mengatur pembayaran finansial segera setelah kontrak selesai." Semua orang menerima kontrak, dan setelah membacanya dengan cermat, mereka menemukan bahwa tidak ada persyaratan dan risiko tersembunyi, dan mereka semua melihat ke Masayoshi dan memintanya untuk langsung menandatangani kontrak. Kobayashi Masayoshi juga ingin menyelesaikan masalah ini dengan cepat,
Jadi dia segera menandatangani namanya di kontrak dengan lambaian tangannya atas nama penjabat ketua. Setelah kontrak ditandatangani, Ito Yuichiko juga segera memberitahu perusahaan keuangan dan mengkreditkan 450T ke akun Kobayashi Pharmaceutical. Yang tersisa adalah anggota Dewan Kobayashi Pharmaceutical harus mengajukan permohonan ke Departemen Manajemen Komersial Tokyo untuk secara resmi mengubah 30% saham Kobayashi Pharmaceutical ke keluarga Ito. Setelah mendengar bahwa 450T telah tiba, Kobayashi Masayoshi sangat gembira sehingga dia berjabat tangan dengan Ito Yuichiko dan berkata, "Tuan Ito, Anda akan menjadi pemegang saham Kobayashi Pharmaceutical mulai sekarang." Yuichiko Ito tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan mengganggu kegiatan harian Anda. Anda hanya perlu bekerja dengan baik dan berusaha untuk menjadi perusahaan farmasi top dunia, dan kita akan menghasilkan uang bersama." Kobayashi Masayoshi buru-buru berkata kepada para eksekutif di sekitarnya, "Ayo, semuanya bertepuk tangan, dan sambutlah Pak Ito untuk menjadi pemegang saham Kobayashi Pharmaceutical." Semua orang tersenyum dan bertepuk tangan. Pada saat ini, pintu ruang konferensi tiba-tiba terbuka. Tama masuk duluan tanpa ekspresi di wajahnya, dan berkata dengan dingin, "Suara apa itu?" Semua orang segera melihat ke arah Tama. Semua orang tidak bisa menahan tercengang. Siapa orang ini? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Apa yang kamu lakukan di sini? Ito Yuichiko tidak mengharapkan siapapun untuk masuk dan merusak situasi saat ini, dan mendengus dingin, "Siapa kamu? Bisakah kamu masuk ke tempat ini?" Tama memandangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Pak Tua, saya adalah pemegang saham utama Kobayashi Pharmaceutical. Bisakah Anda mengatakan saya bisa terobosan? Omong kosong apa ini?" Masayoshi berkata dengan dingin, "Anda sama sekali bukan dari Kobayashi Pharmaceutical, jadi mengapa Anda mengatakan bahwa Anda adalah pemegang saham utama?" Pada saat ini, Tanaka menoleh untuk mengenali Tama, dan berseru, "Tuan Tama, kenapa kamu di sini?" Melihat dia ada di sini, Tama mendengus dan berkata, "Tanaka, kamu benar-benar sedikit berlama-lama. Bagaimana aku bisa bertemu denganmu di mana-mana?" Ito Yuichiko buru-buru bertanya kepada Tanaka, "Tanaka, apa kamu kenal dia?" Tanaka buru-buru menghampiri Ito Takehiko dan berbisik, "Presiden, ini Tama yang melukai Tuan Yamamoto Kazuki." Ito Yuichiko tidak bisa mengerti mengapa Tama datang ke sini, dan Tanaka tidak bisa lebih mengerti. Bagaimanapun, dalam kesannya, identitas Tama hanyalah pelatih Anita, master lokal di Jakarta. Tapi kenapa dia tiba-tiba muncul di Tokyo, dan juga di ruang pertemuan Kobayashi Pharmaceutical? Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.